Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatul muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali. Minggu sebelumnya kita telah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Menentukan waktu-waktu sholat dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Hari ini kita melanjutkan penjelasan bagaimana jika orang tidak sholat pada waktunya dan bagaimana jika datang penghalang semacam haid, nifas, gila, atau pingsan. InsyaAllah kita bahas hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita kelancaran dan keberkahan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Fatajibu ma'rifatu awqati hadhil furudil khamsati wa yajibu iqa'uha fi awqatiha. Sebagaimana di belakang telah kita jelaskan bahwa tentang waktu-waktu sholat, maka disampaikan di sini wajib hukumnya kepada setiap individu muslim itu untuk mengetahui waktu-waktu sholat yang 5 ini. Wajib untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi kita tidak sekedar bicara waktu sholat, bukan sekedar berpegang pada azan. Karena orang yang azan itu belum tentu akan melihat waktu. Barangkali ada yang cepat atau ada yang karena buru-buru dia azan. Pernah kita bilang sebelumnya, ada orang yang karena ada teman kita katanya, ustadz kita ketika mau sholat asar diceritakan oleh seseorang gitu, bahwa sudah telat orang ini dalam sholat asar karena macet, lalu buru-buru ke masjid untuk sholat asar karena udah menjelang maghrib. Dikatakan oleh yang azan, nggak apa-apa, sholat aja, saya akan tunda azan, katanya. Nah, dari sini dapat kita ketahui, ternyata tidak semua orang yang azan itu dia mengerti tentang waktu-waktu sholat. Gitu. Jadi, oleh karena itu, wajib hukumnya kepada setiap individu muslim untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Maaf. Wajib hukumnya kepada setiap individu muslim itu untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Nah, kemudian wajib kepada setiap muslim itu untuk sholat pada waktunya. Jadi untuk menjatuhkan sholat pada waktu yang telah dilihat itu masuk waktunya, wajib hukumnya untuk menjatuhkan sholat bagi setiap muslim itu pada waktu yang telah ditentukan ini. Lanjutannya bahwa ala kulli muslimin tadi yakhruju bihi al-kafirul asliyu fala tajibu alaihi wujuba mutalabatin fid dunya. Wajib hukumnya bagi setiap orang muslim tadi untuk menjatuhkan sholat pada waktunya. Tidak wajib kepada kafir. Tidak wajib kepada kafir asli. Dia tidak dituntut sholat di dunia. Jadi orang kafir tidak dituntut sholat di dunia. Kita minta dia untuk masuk Islam dulu, bukan untuk diajak untuk sholat.
Nah, kepada setiap muslim yang wajib balik, muslim yang sudah balik, yakhruju bihi man kana dunal bulugh. Muslim yang balik tidak termasuk yang belum balik. Kita sudah ketahui syarat balik adalah bagi perempuan keluar menstruasi, kalau tidak keluar menstruasi tunggu keluar mani, kalau tidak keluar mani tunggu umur 15 tahun qamariyah. Pada laki-laki hanya tidak ada haid, yang dua lagi sama. Nah, wajibnya kepada yang sudah balik. Akil ay ghairi majnun. Wajib kepada orang yang sehat akalnya. Artinya apa? Tidak gila. Tahirin ay ghairul haidhi wan nufasa'i. Dan wajib hukumnya juga kepada orang yang suci, tidak haid, juga tidak nifas. Ini. Jadi, wajib hukumnya solat pada waktunya yang telah ditentukan. Menjatuhkan solat dalam waktu yang telah ditentukan kepada siapa? Kepada setiap orang muslim yang sudah balik dia, yang berakal dia, yang suci dari haid dan nifas. Kemudian, fayahrumu taqdimuha ala waqtiha li ghairi uzrin. Faman qaddama bila uzrin lam tasiha salatuhu. Dan wajib hukumnya untuk mohon maaf, fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Haram hukumnya untuk mendahulukan solat dari waktunya, didahulukan sebelum masuk waktu, li ghairi uzrin. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak ada uzur, mendahulukan solat sebelum masuk waktunya kepada orang yang tanpa uzur dia mendahulukan solat. Artinya dia bukan dalam musafir, dia mendahulukan solat. Kalau musafir kan ada boleh mengambil fasilitas jamak takdim. Faman qaddamaha bila uzrin lam tasihha salatuhu. Apabila dia mendahulukan dari waktunya tanpa uzur, bukan sedang dalam musafir, dia dahulukan solatnya, maka tidak sah solatnya. Apabila dia dahulukan sebelum waktunya tanpa uzur. Dengan uzur artinya apa? Ketika dia sedang musafir, dia bisa jamak takdim, berarti didahulukan. Tanpa uzur, dia mendahulukan sebelum masuk waktunya, hukumnya tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Wa yahrumu alaihi aidan ta'khiruha anhu ay anil waqti li ghairi uzrin. Dan haram juga hukumnya mentakhirkan salat dari waktunya tanpa uzur. Mendahulukan haram, mentakhirkan juga haram tanpa uzur. Faman akharaha asallaha bidzalika. Apabila orang mengakhirkan salat dari waktunya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah, ma'asih hadis salah. Namun berbedanya dia sah salatnya. Apabila dia akhirkan tanpa uzur, dia telah bermaksiat kepada Allah, tapi salatnya sah. Artinya dia telah mengqadha salatnya. Sementara orang yang salat sebelum waktu tidak sah, berdosa. Tidak sah. Ya. Kalau orang yang mengakhirkan tanpa uzur, dia akhirkan solat, sah solat, tapi dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa amma idza kana at-ta'khiru li udhrin ka safarin wa nahwihi fala isma fi dzalika. Adapun bila dia akhirkan solat karena uzur dalam perjalanan musafir dia, karena uzur dia musafir, maka boleh dia hukumnya mengakhirkan solat. Sebagaimana dilakukan ketika jamak takhir. Ini pembahasan wajib hukumnya menjatuhkan solat dalam waktunya yang telah ditentukan. Haram hukumnya mendahulukan tidak sah solatnya, dan haram hukumnya mengakhirkan, haram hukumnya tapi sah solatnya. Gitu. Kemudian fa in tara'a mani'un yamna'u min wujubi sholati ka haidin aw nifasin aw jununin aw igma'in wa kana turu'uhu ba'da ma madha min awwali waqtiha ay waqti sholati allati tara'a fiha al-mani'u ma yassa'uha ay ma yassa'u sholatu faqat idza kana mimman yumkinuhu taqdimuhu tuhruhu 'ala al-waqti aw ma yassa'u sholah wa tuhruha
liman la yumkinuhu taqdimuhu tuhrihi alal waqti ay li nahwi thalithin wa mustahabatin lazimahu qada'uha fil halaini ba'da zawalil mani'i. Sampai di sini dulu. Nah, tadi dijelaskan fa in tara'a mani', apabila datang penghalang untuk solat. Datang penghalang, apabila datang penghalang untuk solat, seperti haid, sesuatu yang menghalangi kewajiban solat, setelah berlalu masa atau waktu solat yang memungkinkannya mengerjakan solat dalam rentang masa tersebut, jika ia termasuk orang yang dapat mendahulukan bersuci sebelum masuk waktu solat, dan dengan ditambah masa untuk bersuci bagi yang memiliki semisal penyakit salas atau keluar kencing terus-menerus, bagi orang yang tidak mungkin untuk mendahulukan bersuci dari waktu solat karena salis tadi, maka orang tersebut harus mengqadha salatnya. Dalam kedua keadaan tersebut setelah hilangnya penghalang atau mani. Nih, penjelasannya adalah bahwa jika tadi dikatakan harus solat pada waktu, menjatuhkan solat pada waktu yang telah ditentukan. Namun apabila datang penghalang, yang penghalang itu menghalangi untuk wajibnya solat, sementara waktu sudah berlalu. Apa penghalang yang menghalangi wajibnya solat? Yaitu haid, nifas tadi, semacam haid, nifas, gila misalkan, pingsan. Ini kan menghalangi kewajiban solat. Sementara waktu berlalu. Berlalunya waktu cukup dia untuk solat, dan dia belum melakukan solat, cukup untuk dia solat, misalkan waktu zuhur 4 rakaat. Misalkan dia menghabiskan waktu untuk solat 4 rakaat itu 5 menit dia habiskan waktu untuk solat 4 rakaat. 5 menit dia habiskan waktu. Ini bagi orang yang memungkinkan untuk dia berwudu di luar waktu. Artinya dia tidak ada salis, tidak ada penyakit yang dapat menghalangi dia untuk berwudu di luar waktu. Bagi dia, jika telah berlalu waktu 5 menit, karena tadi kira-kira ini berbeda orang, berbeda waktu, berbeda, mungkin ini satu orang dia butuh waktu 5 menit untuk solat. Untuk solat zuhur 4 rakaat 5 menit misalkan. Dan berlalu waktu dari 5 menit ini, cukup waktu tersedia yang berlalu itu untuk dia solat. Kalau zuhur 4 rakaat, dia belum solat, maka dia wajib mengqadha ketika nanti selesai haidnya. Selesai haid, wajib dia mengqadha waktu yang telah dia lewati tanpa solat ini. Waktu yang telah dia lewati tanpa solat, sementara cukup waktu untuk dia solat. 5 menit tadi misalkan. Tidak termasuk waktu bersuci, karena dia tidak ada masalah dalam bersuci. Boleh dia berwudu di luar waktu. Nah, ini bagi orang yang normal. Adapun orang yang salah, keluar kencing sebentar-sebentar, menyulitkan dia untuk bersuci, dia sudah sulit menjaga kesucian. Nah, bagaimana untuk dia? Bagi dia ditambah waktu untuk bersuci. Waktu untuk bersuci, dia tidak bisa berwudu di luar waktu, tidak sah. Dia harus berwudu di dalam waktu. Lalu dia berwudu habis waktu bersuci habis 5 menit katakanlah misalkan. Dia bersuci, dia bersihkan, lalu dia wudu, harus dalam waktu tadi, butuh katakanlah 3 menit. Misal, 3 menit ini ya, misal, akan boleh jadi nanti tergantung keadaan. Nah, berarti bagi orang yang salas, ditambah tadi 3 menit. Menjadi berapa menit? Menjadi 5 plus 3, yaitu 8 menit bagi dia sudah berlalu waktu, dia belum solat, untuk zuhur ini dia belum solat, maka dia juga wajib mengqadha. Dua keadaan ini wajib mengqadha setelah selesainya haid. Itu. Jadi berlalu waktu, cukup untuk dia solat. Belum solat, maka wajib qadha. Walaupun bicara dosa, dia tidak berdosa karena kenapa? Dia kan haid.
Itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi, saya ulang. Tadi wajib meletakkan solat atau menjatuhkan solat, menjatuhkan solat dalam waktu yang telah ditentukan. Tadi yang kalau solat zuhur pada waktunya, tidak boleh duluan, tidak boleh tidak mendahulukan, tidak boleh mengakhirkan tanpa uzur. Ini cerita orang datang penghalang, yaitu orang haid, nifas, pingsan atau gila. Nah, haid katakanlah yang sering dialami oleh wanita. Datang haid, waktu berlalu cukup untuk dia solat. Minimal waktu berlalu cukup untuk dia solat. Minimal, kalau maksimal lebih-lebih lagi. Minimal waktu tersedia cukup untuk dia solat. Dia belum solat, ini harus diqadha. Misalkan tadi, kalau zuhur, katakanlah misalkan datang waktu zuhur pada jam 1 misalkan. Pada jam 1 katakanlah datang waktu zuhur, jam 1 tepat datang waktu zuhur. Sementara kita ini yang perempuan belum solat, karena sesuatu mungkin, belum solat pada tepat jam 1 ini. Berlalulah waktu zuhur sampai cukup untuk solat. Kalau 5 menit, misalkan untuk solat, berarti berlalu waktu 5 menit, belum melakukan solat, berarti berlalu waktu belum solat, padahal cukup untuk solat kalau zuhur 4 rakaat tadi. Nah, ini wajib diqadha. Ini minimal cukup untuk solat. Apalagi kalau lebih dari itu, lebih-lebih lagi harus qadha nanti ketika habis haid. Katakanlah sedang bekerja misalkan, lalu solat zuhur tidak pas begitu masuk waktu, lewat 10 atau 15 menit, lebih-lebih lagi harus qadha. Kapan? Nanti ketika habis haid. Ingat, dicatat bahwa telah melewati waktu tidak solat zuhur, datang penghalang yaitu haid, berarti harus qadha nantinya. Ini tadi minimal cukup waktu untuk solat berlalu. Bagi orang yang normal 5 menit misalkan. Tapi bagi yang salah tadi, bagi dia tambah waktu bersuci, karena dia tidak sah bersuci di dalam waktu solat. Dia harus bersucinya dalam waktu, tidak di luar. Bagi yang normal di luar waktu, bagi yang salah tadi dalam waktu, plus waktu bersuci bagi dia. Minimal cukup untuk bersuci, cukup untuk solat, belum dikerjakan solat dan waktu sudah berlalu, maka wajib hukumnya mengqadha kapan? Ketika nanti selesai haid. Ini cerita bila datang penghalang, waktu berlalu. Datang penghalang, waktu berlalu, dia belum solat. Nah, nanti dia akan mengqadha solat itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian أوزال المانع من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة أي بقي من الوقت قدر قول القائل الله أكبر أو أكثر من ذلك لا أقل لزمته أي ثبتت في ذمته وكذا يلزمه ما أي الصلاة التي قبلها أي قبل الصلاة التي زال المانع في وقتها إن جمعت معها لعذر أي إن كانت الصلاة التي قبلها يجوز جمعها مع الصلاة التي زال المانع في وقتها في حال العذر كالسفر فيجب العصر مع الظهر لأنها تجمع معها لعذر إن زال المانع كالحيض وغيره بقدر تكبيرة قبل الغروب وتجب العشاء مع المغرب لأنها تجمع معها لعذر بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر أي بزوال المانع قبل دخول الفجر بقدر تكبيرة أو أكثر لا أقل. Nah, sekarang bicara tersisa apabila telah selesai mani. Ini bicara selesai mani, penghalang. Apabila tadi cerita datang penghalang, sekarang habis penghalang itu. Atau apabila penghalang solat telah hilang penghalangnya.
Haid udah habis. Nifas habis. Atau apabila penghalang sholat telah hilang dan tersisa masa antara waktu saat ia berada dengan waktu sholat berikutnya dengan seukuran baca takbir Allahu Akbar sekali atau lebih, bukan kurang, atau lebih, bukan kurang. Maka ia pun wajib melaksanakan sholat yang ada pada waktu hilang penghalang itu. Begitu pula wajib mengerjakan sholat sebelumnya jika bisa dijamak dengan sholat tersebut ketika ada uzur. Maksudnya jika sholat sebelumnya boleh dijamak atau digabungkan dengan sholat yang ada pada saat penghalang hilang dalam keadaan uzur seperti perjalanan. Seperti apabila penghalang tersebut seperti haid berhenti pada akhir waktu sholat asar sebelum terbenamnya matahari dengan seukuran cukup mengucapkan takbir sekali, maka ia wajib mengerjakan sholat asar dan zuhur. Karena asar dapat dijamak dengan zuhur dalam keadaan uzur. Juga wajib sholat isya dan maghrib, karena maghrib dapat digabung dengan isya ketika uzur. Jika penghalang tersebut berhenti sebelum terbitnya fajar dengan seukuran ucapan takbir sekali, yakni hilangnya penghalang atau mani tersebut terjadi sebelum fajar tiba, sekedar bacaan takbir sekali atau lebih, bukan kurang dari itu. Nah, ini penjelasan sekarang adalah ketika habis penghalang, ketika penghalang sholat telah hilang. Kalau orang haid, telah hilang haid. Orang haid telah hilang haidnya, habis haid. Nifas, habis nifas. Gila, sembuh dari gila. Pingsan, telah sembuh dari pingsan. Kebiasaan tadi haid atau nifas, katakanlah nifas. Ingat, sedikit saya mengulang bahwa, atau sedikit saya beritahukan catatan bahwa perempuan habis haid ditandai dengan sudah bersih. Kalau mohon maaf, kalau dimasukkan kapas ke dalam, keluar kapas, keluar warna kapas. Artinya apa? Kalau masih coklat, itu masih haid. Masih kuning, itu masih haid. Kapan habis haid? Ketika sudah bening, sudah bersih. Jadi jangan buru-buru, tunggu benar-benar tidak ada lagi kuning, itu baru mandi. Ketika mohon maaf, ketika dimasukkan, dimasukkan sedikit ke dalam, dilihat kalau di kapas sudah warna kapas lagi yang keluar ketika kita colek, itu keluar warna kapas lagi, ini berarti sudah selesai haid. Lalu mandi. Selesai haid tentu kita mandi. Ceritanya ini selesai haid, waktu tersisa. Kalau tadi datang penghalang, waktu berlalu. Udah berlalu waktu, kita belum sholat. Berlalu waktu, belum sholat. Cukup waktu untuk sholat, belum sholat, wajib qadha nanti. Kalau selesai haid. Kalau habis haid atau habis penghalang, kalau selesai penghalangnya, waktu tersisa, cukup hanya untuk takbir Allahu Akbar, minimal. Ya, tidak lebih. Minimal. Tidak kurang. Lebih, tentu lebih-lebih lagi kalau waktu cukup lebih dari takbir, tentu lebih-lebih lagi harus qadha. Artinya itu. Jadi tersisa waktu cukup Allahu Akbar, seukuran takbir Allahu Akbar tersisa waktu, maka wajib hukumnya sholat yang sedang yang kala itu ketika habis mani ini, wajib hukumnya sholat itu atas dia, mengqadhanya berarti. Dan sholat kalau ada di belakangnya yang bisa dijamak bersamanya ketika dalam musafir. Artinya apa? Kita contohkan satu persatu. Jika penghalang habis, jika penghalang sholat itu hilang. Kita contohkan sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur, habis penghalang kita, haid kita habis, minimal cukup takbir akhir sholat zuhur menuju ke sholat asar. Kalau kita sholat Allahu Akbar,
kira-kira seukuran Allahu Akbar kalau kita sholat, takbir cukup Allahu Akbar, udah masuk waktu asar. Bagaimana dengan waktu zuhur ini? Wajib hukumnya kita sholat zuhur. Karena minimal tadi cukup untuk sholat, cukup takbir, minimal. Apalagi kita lebih dari itu, katakanlah setengah jam sebelum masuk sholat asar, udah habis. Lebih-lebih lagi lah wajib sholat zuhur ini. Itu. Ini sholat zuhur karena di belakangnya tidak ada, berarti zuhur saja. Karena tidak ada kawan yang bisa menjamak, yang bisa kita jamak dalam perjalanan. Zuhur nanti dengan asar dia. Di belakang asar, di belakang zuhur kan tidak ada kawannya. Nah, kalau habisnya pada waktu asar, tadi waktu zuhur, jelas waktu zuhur, asar tinggal sholat terus karena sudah dapat asar. Kalau ternyata habis pada waktu asar, akhir, waktu asar, akhir, hampir tenggelam matahari. Antara tenggelam dan matahari dengan waktu tersisa itu cukup takbir Allahu Akbar. Hanya cukup takbir Allahu Akbar dengan nanti langsung tenggelam matahari, hanya cukup takbir tadi. Wajib hukumnya dia sholat asar. Ya, karena kenapa? Cukup takbir. Minimal, apalagi kalau lebih. Minimal cukup takbir, dia wajib hukumnya sholat asar yang itu, yang ditinggalkan itu, dan sholat di belakangnya apabila bisa dijamak. Sekarang sholat asar, bisa nggak dijamak dengan kawannya jamak kan kalau zuhur, asar pasangannya, mohon maaf pasangannya itu adalah zuhur. Berarti wajib hukumnya sholat asar itu dan sholat di belakangnya yang bisa dijamak, yaitu sholat zuhur. Artinya apa? Sholat asar wajib, sholat zuhur juga wajib. Wajib di qadha sholat asar dan sholat di belakangnya, yaitu sholat zuhur. Gitu. Ini contoh di sholat bila habis di akhir waktu menjelang tenggelam matahari mau masuk ke waktu maghrib. Kalau habis ternyata waktu maghrib, tadi nggak cukup takbir, udah masuk maghrib. Masuk maghrib, habis penghalang pada waktu maghrib. Tentu nggak cukup takbir, misalkan nggak ada tersisa pun untuk cukup takbir dengan lengkap Allahu Akbar. Ini ceritanya dalam waktu maghrib habis. Bagaimana? Wajib mengqadha waktu maghrib saja. Wajib mengqadha karena sudah di dalamnya tentu wajib sholat maghrib saja. Karena kenapa? Nggak cukup membaca takbir saja, tadi nggak cukup, sudah di dalam waktu maghrib. Kan tadi cukup takbir Allahu Akbar. Kalau hanya cukup Allah, udah masuk tanpa akbar misalkan, udah masuk waktu maghrib, berarti dia wajib sholat maghrib. Nah, apabila habis di akhir sholat maghrib, tentu wajib sholat maghrib. Apabila ceritanya habis penghalang atau selesai penghalang pada waktu isya, menjelang terbitnya fajar shadiq, menjelang masuknya waktu subuh, tersisa waktu cukup Allahu Akbar takbir, masuklah waktu subuh. Bagaimana? Wajib hukumnya dia sholat isya dan sholat di belakangnya yang bisa dijamak, yaitu sholat maghrib. Sholat isya wajib, sholat maghrib wajib. Demikian penjelasannya. Kalau habis pada waktu subuh, nggak cukup baca takbir tadi. Dalam waktu subuh, nggak cukup. Tadi menjelang masuk waktu subuh, belum habis misalkan. Pas dalam waktu subuh, habis berarti kan nggak cukup tadi baca takbir. Tidak sholat di belakang, hanya sholat subuh yang wajib untuk ditunaikan. Demikian. Kemudian, kalau habis di tengah-tengah penghalangnya itu antara sholat subuh, habis sholat subuh sudah di tengah-tengah antara sholat zuhur, tidak ada yang wajib diqadha. Karena tidak cukup, tadi kan minimal yang harus diqadha, tersisa waktu cukup untuk takbir, maka wajib sholat itu dan sholat yang di belakangnya. Itu penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang haid. Penting bagi kita perempuan untuk mengetahui waktu-waktu masuk, bukan hanya perempuan, setiap muslim wajib. Kita lebih-lebih lagi karena kenapa? Karena berkaitan dengan waktu-waktu sholat dan kita setiap bulan datang penghalang. Setiap bulan datang penghalang.
Harus ada ilmu tentang bagaimana jika datang penghalang itu. Waktu berlalu tadi, bila datang penghalang belum sholat, padahal cukup waktu untuk sholat sejumlah rakaat yang sejumlah rakaat sholat tersebut, maka wajib mengqadha'nya. Itu. Demikian hari ini mungkin nggak panjang karena hanya berkaitan dengan waktu sholat sudah di belakangnya. Hari ini berkaitan dengan haid. Mungkin yang menjadi pertanyaan sering terjadi pada ibu-ibu, ada yang modelnya begini, modelnya sebagian ibu-ibu. Kalau ada haid, kadang-kadang baru 5 hari habis, lalu dia mandi. Setelah mandi, 2 hari berikutnya datang lagi. Ini yang membingungkan ibu-ibu. Tidak perlu bingung ibu-ibu karena haid itu paling kurang 24 jam. Paling kurang, minimal 24 jam itu haid. Artinya misalkan 24 jam, kalau keluar terus sehari 24 jam itu haid, atau hari ini 4 jam, besok 4 jam, lusa 4 jam, kalau di total ada 24 jam itu juga haid. Itu minimalnya 24 jam. Maksimal haid berapa hari? 15 hari. Maksimal 15 hari. Jika ternyata 5 hari sudah habis, lalu nggak ada lagi haid, katanya mandi, nggak kelihatan, nggak ada yang keluar, mandi. 2 hari berikutnya baru keluar lagi, tinggal dihitung saja. Kalau 5 hari sudah mandi, 2 hari berikutnya baru keluar haid, di sini katakanlah keluar lagi, kita hitung saja. Masih dalam rangkaian 15 hari enggak? Jelas, kalau cuma 2 hari selang masih 8 hari. Artinya apa? Masih haid. Sampai ini yang keluar di sini haid. Yang 15 hari. Makanya tadi kadang-kadang ada orang, mohon maaf, enggak turun di celana, mohon maaf ibu-ibu itu enggak turun di celana darahnya, langsung mandi, padahal kadang-kadang kalau dimasukkan sedikit kapas akan terlihat coklat atau kuning. Coklat, kuning ini adalah masih rangkaian haid. Itu untuk informasi tambahan kepada ibu-ibu yang mengalami, intinya perlu ada yang mengalami haid itu kadang-kadang juga dalam sebulan itu kadang 3 hari berhenti lagi, 3 hari lagi. Intinya selama dalam 15 hari ini haid. Makanya dicatat aja supaya ingat. 15 hari haid. Tapi kalau sebulan keluar darah terus-terusan, hitung aja 15 hari ini haid. 15 hari berikutnya itu suci berarti. Berarti apa? Darah yang keluar 15 hari berikutnya ini istihadhah. Orang yang istihadhah itu seperti salas tadi. Artinya apa? Ketika mau sholat, dia tidak sah wudhu di luar waktu sholat. Dia harus dalam waktu sholat. Artinya dia ketika mau masuk waktu sholat baru boleh wudhu suci. Artinya kalau darah terus-terusan keluar, dia ketika mau sholat dibersihkan pakai penyumbat atau pembalut, misalkan dipakai untuk menyumbat, lalu dia sholat. Sah, tidak perlu mandi. Yang mandi itu kalau haid. Yang ini istihadhah. Dibersihkan saja supaya tidak dibersihkan, berwudu di dalam waktu. Itu bagi ibu-ibu yang sulit membedakan karena seringnya keluar darah. Banyak ibu-ibu yang mengeluhkan seperti itu. Nah, demikian hari ini mungkin. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai bertemu insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil seperti biasa 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat
Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih yang sudah bergabung. InsyaAllah ke depan kita sambung kewajiban wali.